Yo, welcome back, kembali lagi di channel Atowa Hayatu. Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja. Di Jump Fest 2021 yang lalu, Bang Oda memberi isyarat jika pria berambut merah akan bergerak tahun ini. Dan tentu banyak yang beranggapan bahwa sosok yang dimaksud oleh Bang Oda itu adalah Akagami no Sans. Karena memang Sans lah karakter berambut merah yang sangat ditunggu oleh para fans untuk segera bergerak. Tapi hingga bulan Oktober minggu kedua ini belum ada tanda-tanda dari pergerakan Sans. Walaupun di chapter 1028 yang lalu sudah muncul sebuah plot yang bisa digunakan Sans untuk masuk ke cerita, yaitu pergerakan CP0 dan kapal-kapal tempur marin yang sudah berada di sekitar perairan Wano Kuni. Jadi bisa saja Sans akan datang dan menghalau kapal-kapal itu agar tak ikut campur pada pertempuran di negeri Wano. Lalu jika ngomong-ngomong mengenai karakter berambut merah, Mimin jadi teringat Color Spirit chapter 929 yang memunculkan sosok Luffy dengan rambut merah. Lalu jari Luffy yang membentuk segel ninja dan menunjukkan angka 1 terlihat sangat keren, dan pose Luffy yang menutup satu matanya menyiratkan sebuah petunjuk yang dalam. Color Spirit chapter 929 terlihat memiliki petunjuk tersembunyi yang mungkin berhubungan dengan kejadian yang akan muncul di chapter-chapter mendatang. Lalu hingga chapter 1028 ini setidaknya Mimin temukan dua hal yang sudah menjadi kenyataan berdasarkan Color Spirit chapter 929. Pertama adalah sosok Zoro. Di sini Zoro digambarkan menggunakan pakaian ala ninja dan gaya rambutnya juga seperti gaya ketika Arc Wano Kuni. Lalu hal menarik lainnya ada pada pedang Zoro yang saat itu digambarkan hanya satu saja. Jika dilihat bentuk pangkal pedang yang melingkar itu tentu mirip dengan Wado Ichimonji. Tapi jika mengatakan itu Wado Ichimonji juga kurang tepat karena warnanya merah. Nah, akhirnya Mimin berkesimpulan jika pedang yang ada di punggung Zoro itu adalah Wado Ichimonji dan Sandai Kitetsu yang digambarkan dalam satu pedang, karena Sandai Kitetsu itu warnanya merah. Hal itu pun sejalan dengan Susui yang harus dilepaskan Zoro pada Arc Wano ini. Kemudian untuk Enma, mungkin Color Speed ini belum menunjukkan clue apapun. Lalu hal menarik lainnya adalah senjata sabit rantai yang digunakan oleh Zoro. Tentu senjata itu mengingatkan kita pada senjata yang digunakan Killer alias Kamazo ketika bertarung dengan Zoro di Ringo, yang pada akhirnya senjata sabit itulah yang digunakan Zoro untuk melakukan serangan Santoryu, dan serangan itu berhasil menumbangkan Killer. Zoro menggunakan senjata sabit Killer karena pada saat itu Susui sedang diambil oleh Yukimaru. Jadi cocok ya, pedang di punggung Zoro melambangkan Wado Ichimonji dan Sandai Kitetsu. Lalu senjata sabit melambangkan senjata ketiga Zoro yang digunakan sebagai pengganti sementara Susui. Mantap Bang Oda. Lalu ternyata tak hanya itu, perhatikan angka 37 di headset Franky. Jika kita tambahkan dengan angka 9 di depannya, maka akan terbentuk angka 937. Dan di chapter 937 lah pertarungan Zoro versus Killer terjadi. Mantap sekali. Nah, selanjutnya kita perhatikan Sanji yang menggunakan pakaian ala ninja. Tapi berbeda dengan Zoro, Sanji menggunakan masker sebagai penutup mulut. Dan tentu hal itu sangat identik dengan perubahan Stealthy Black Sanji yang juga terlihat menggunakan masker. Lalu pakaian Sanji yang bernuansa hitam semakin identik dengan nama Red Suite-nya, yaitu Stealthy Black. Lalu perubahan Stealthy Black Sanji ini terjadi pada chapter 931. Tapi di sini kita kan nggak menemukan angka 31 ya. Ya tentu aja lah, nggak akan semudah itu untuk membongkar Color Spirit dari Bang Oda ini yang tentu banyak misteri. Dan menurut Mimin nomor 31-nya itu ada pada Usopp dan Luffy. Nah, jika kita perhatikan di sini Usopp menggunakan jurus Kage Bunshin yang membuat dirinya menjadi 3 dan masing-masing tangannya membentuk segel dan menunjukkan angka 1. Jadi jika angka satunya 3, maka 1 dikali 3 hasilnya 3. Lalu untuk angka 1 lainnya ada pada jari Luffy. Dan jika digabungkan antara Usopp dan Luffy, maka akan membentuk angka 31. Dan jika ditambahkan angka 9 di depannya seperti Zoro tadi, maka akan terbentuk angka 931.
Ya, mungkin ada yang bertanya mengapa harus digabungkan dengan angka 9, bukan angka yang lain. Ya, jawaban Mimin simpel aja sih, karena saat itu cerita sedang menunjukkan chapter 900-an, dan jika di manga cetaknya sepertinya akan menunjukkan volume 90-an. Ya, setelah menemukan dua hal menarik pada Zoro dan Sanji ini, kita akan masuk ke menu utama pada pembahasan ini, yaitu Luffy berambut merah. Iya, posisi Luffy yang dekat dengan Sanji membuat Mimin berpikir jika Luffy akan mengalami konsep perubahan seperti Sanji. Dan tentu perubahan yang kita tunggu-tunggu adalah Gear 5. Pada pertarungan Luffy versus Kaido ronde ketiga, Luffy belum menggunakan mode Gear 4. Hanya ketika pertama kali datang saja, yang ketika itu Luffy sedang naik naga Momonosuke. Luffy sempat menggunakan Snake Man untuk menyerang Kaido. Tapi setelah pertarungan 1 lawan 1 dimulai, Luffy belum menggunakan mode Gear 4 lagi. Jadi ya benar-benar hanya basic mode yang digabungkan dengan Hausoku Haki tingkat tinggi. Tapi hasilnya juga mantap banget sih. Kekuatan itu bisa mengimbangi kekuatan Kaido yang bahkan sudah berubah ke mode hybrid. Nah, berdasarkan hal itu Mimin berpendapat jika perubahan Luffy selanjutnya tak akan jauh-jauh dari basic mode atau wujud Luffy yang biasa. Dan mungkin saja Luffy benar-benar akan berubah menjadi Luffy berambut merah sesuai dengan Color Spirit chapter 929. Lalu di Color Spirit terbaru yaitu chapter 1028, Mimin rasa masih terlihat nyambung dengan pembahasan Mimin kali ini. Karena di situ Luffy digambarkan sedang menggunakan pakaian berwarna merah dan juga dengan tangan dan rambut yang berapi. Kalau tangan berapi mungkin wajar ya, karena Luffy juga punya serangan berapi seperti Red Hawk dan Red Rocks. Tapi kalau rambut berapi mungkin akan menunjukkan sebuah clue. Dan api merah di rambut Luffy itu juga cocok dengan warna merah yang sudah kita bicarakan dari tadi. Nah, jika Luffy memang akan berubah menjadi Luffy berambut merah seperti itu, pertanyaannya kira-kira kapan hal itu akan terjadi? Karena kalau Spirit di chapter 929 itu juga berhasil menunjukkan chapter pertarungan antara Zoro versus Kamazo dan juga chapter perubahan Sanji menjadi Stealthy Black. Nah, tentang hal itu tenang aja, Mimin udah melihat clue tersembunyinya, dan ini ada dua kemungkinan, masih berkaitan juga dengan Sanji, Zoro, Usopp, dan Franky. Diawali dengan jari telunjuk Luffy yang menunjukkan angka 1. Lalu mata Luffy yang tertutup menunjukkan angka 0. Jadi 1 dan 0 ya. Kemudian jika mau mengarah ke Franky yang berkaitan dengan Zoro ada angka 37. Dan terbentuklah chapter 1037. Nah, selanjutnya kita menuju ke jalur yang kedua yang mengarah ke Usopp dan Sanji. Di sini masih sama ya, angka 1 dari jari telunjuk Luffy dan angka 0 dari mata Luffy yang tertutup. Lalu angka selanjutnya adalah 3 yang ditunjukkan oleh ketiga sosok Usopp yang masing-masing mengacungkan satu jari. Lalu angka terakhirnya adalah 5 yang ditunjukkan dari 5 jari Sanji yang terbuka setelah mengeluarkan shurikennya. Jadi terbentuklah angka 1035. Nah, berdasarkan hal itu Mimin berpendapat bahwa di chapter 1035 dan 1037 akan memiliki hubungan dengan Luffy berambut merah. Dan jika disangkutkan dengan perkataan Bang Oda di Jump Fest 2021 mengenai kemunculan sosok berambut merah, maka akan terbentuk sebuah kesimpulan yang menarik, yaitu Luffy akan berubah menjadi Luffy berambut merah pada chapter 1035, dan kemudian Luffy akan mengalahkan Kaido di chapter 1037. Sekaligus di chapter itulah Shanks akan mulai bergerak atau muncul di negeri Wano. Nah, sebagai penutup analisis ini, mari kita berhitung. Naskah ini Mimin buat pada minggu kedua bulan Oktober, dan cerita sudah sampai pada chapter 1028. Lalu hingga akhir tahun masih tersisa 2 bulan setengah sisa bulan Oktober, lalu 2 bulan yang lain adalah November dan Desember. Selanjutnya jika kita rubah ke bentuk mingguan akan tersisa 11 minggu. Dan jika dipotong jatah libur Bang Oda yang biasanya sebulan sekali, maka 11 akan dikurangi 2, jadi hasilnya adalah 9. Dan chapter 1028 ditambah 9 chapter lagi akan menunjukkan chapter 1037. Dan jika sesuai perhitungan ini, maka itu adalah chapter terakhir di tahun 2021.
yang menurut Mimin akan epic jika Akagami no Sans akan memulai pergerakannya. Ya, itu aja teori dari Mimin kali ini. Mimin sadar teori ini cukup liar dan masih banyak kekurangannya. Karena itu silahkan berpendapat dan berdiskusi di kolom komentar. Dan cukup sekian video kali ini. Semoga nakama sekalian menyukainya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa kasih like ya, dan subscribe channel Atowa Hayato. Show!